berdirinya LGN itu sebenarnya atas inisiatif waktu itu orang-orang yang tergabung di grup Facebook Lingkar Ganja, dukung legalisasi ganja. Seingat saya tahun 2007-2008. Nah, di situ kita ngumpul, terus kita banyak diskusi, kita ngelegalin ganja yuk di Indonesia. Ya udah ayo, ya udah jangan cuma ngomong doang dong, datang dong, ngumpul dong, kita ketemu ngobrol. Akhirnya kita ketemu, kita ngobrol. Akhirnya lama-lama orang-orang yang serius itu membentuk sebuah organisasi yang namanya Lingkar Ganja Nusantara. Nah, organisasi ini yang kemudian jadi pondasi untuk kita memperjuangkan supaya tanaman ganja bisa dilegalkan. Saya tuh orangnya nggak terlalu banyak ini sebenarnya pikir. Jadi saya lebih banyak pakai feeling atau perasaan gitu dalam mengambil keputusan. Dan saya merasa waktu itu satu-satunya hal yang membuat saya bersemangat untuk saya kuliah, untuk saya sehari-hari bertemu orang tuh kalau membicarakan soal ganja. Nah, dari situ saya terus punya, waktu saya kuliah kira-kira tahun 2000 berapa? Tadi 7 ya, 2007-2008, umur saya sekitar 20 tahun. Terus saya punya cita-cita, saya pengen jadi peneliti ganja. Nah, waktu saya mau jadi peneliti ganja kan akhirnya artinya saya harus berada di sebuah badan hukum resmi yang bisa meneliti. Dan waktu itu saya berpikir satu-satu yang bisa cuma BNN. Ya udah, habis itu saya kuliah bener, saya buat skripsi tentang ganja. Saya tulis tentang ganja, selesai saya lulus, terus saya ngelamar di BNN, saya nggak keterima gitu. Akhirnya tadi balik saya sama teman-teman, ya udahlah, saya sekarang udah nggak bisa riset bareng BNN, sekarang mendingan kita bikin organisasi sendiri supaya kita bisa ngeriset tanaman ini sendiri. Nah, ketertarikan saya tuh lebih banyak soal itu waktu itu, jadi saya mau mendirikan. Tapi terus berkembang makin kesini ternyata pengetahuan saya tentang ganja semakin luas, terus pergaulan saya sama orang-orang yang mendukung gerakan untuk melegalkan ganja juga semakin luas, mata saya makin terbuka. Nah, dari situ saya semakin bisa saya makin bisa ngelihat bahwa yang saya cita-citakan ini ternyata bukan cita-cita saya doang, tapi cita-cita banyak orang. Nah, dari situlah sampai sekarang saya masih memutuskan untuk menjalankan gerakan ini. Yang utama itu buku Hikayat Pohon Ganja tahun 2012 itu 2011. Itu salah satu pencapaian kita yang luar biasa. Satu-satunya buku tentang ganja di Indonesia gitu. Terus sekarang buku itu lagi kita revisi supaya ada informasi tambahan buat masyarakat. Terus soal cita-cita kita buat riset ganja, itu kita kan udah sampai tahap MOU sama kementerian, penelitiannya belum jalan gitu, itu juga pencapaian. Terus banyak hal kayak yang saya tuh sebenarnya salah satu yang paling saya seneng itu kita bisa banyak ngebantu mahasiswa untuk ngerjain tugas, tesis, skripsi. Itu juga salah satu hal yang kita sangat enjoy banget gitu loh ngebuat. Karena saya ingat waktu saya kuliah, saya buat skripsi, nyari data soal ganja itu kan bener-bener kita cuma modal ya internet aja, Google, jurnal, baca. Kalau kita mau kayak ya hasil bacaannya kayak gini, kita mau diskusi sama siapa, gila, diskusi sama BNN dikira pemakai kan repot gitu loh, susah. Diskusi sama dosen nggak ngerti soal ganja, taunya ganja narkoba, ya capek gimana gitu. Nah, sekarang kan karena ada LGN dan di LGN udah banyak orang yang bisa nulis skripsi, jadi mereka juga bisa sharing sama mahasiswa. Itu juga wah, itu seru banget. Udah sama sekarang itu yang lagi kita yang aku personal lagi aku kembangin sebenarnya kan kemampuan aku untuk mengelola ini kan alam kan gitu. Aku
Aku nggak pengen cuman bisa ngerti tanaman ganja, tapi aku juga bisa ngerti tanaman lain kayak bisa nanam bunga matahari, nanam tembakau, nanam padi, nanam sayur buat dimakan dan lain-lain gitu. 8 meter. Tanamannya apa? Mau tanaman apa aja? Apa? Tanamannya apa? Harapan saya sekarang gini, sebenarnya sederhana banget buat saya. Saya pengen seluruh anak Indonesia yang lulus sekolah dasar pendidikan itu bisa menanam dan menikmati hasilnya. Itu cita-cita saya buat Indonesia. Jadi sekarang awalnya memang saya berangkat dari perjuangan ganja, tapi makin kesini saya makin memahami ganja hanya bagian kecil dari alam. Sekarang saya mulai banyak belajar soal bagaimana membangun ekosistem alam yang bagus, dan ternyata untuk membangun ekosistem alam yang bagus itu tidak susah. Nah, salah satu contoh paling sederhana adalah kita bisa makan apa yang kita tanam. Dan kalau kita bisa makan apa yang kita bisa tanam, itu buat saya itu sebuah keberhasilan, sebuah kemajuan. Itu adalah tanda-tanda Indonesia jadi bangsa yang lebih maju selangkah ke depan. Jadi saya punya cita-cita seluruh anak Indonesia yang sekolah pendidikan dasar itu harus bisa nanam sampai dia makan sendiri apa yang dia tanam, baru dia boleh lulus. Kalau dia belum bisa melakukan itu, dia belum boleh lulus sekolah dasar. Itu cita-citaku buat Indonesia.